Yuk kita mau berdoa dulu yuk sebelum mulai ibadahnya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, biarlah kiranya Engkau pimpin ya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, happy hari ini? Happy. Yuk, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Yuk, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersemangat. Mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus harus makin bertambah, tapi kita harus makin berkurang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yuk adik-adik, semangat yuk. Yang di rumah-rumah juga yuk, semangat. Oke Kak Shalom, semangat Kak Shalom. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Siapa yang mau jadi pemenang hidupnya di sini? Kakak mau jadi pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Suaranya yang kenceng dong adik-adik. Kita mau memuji Tuhan harus semangat. Yang udah bisa baca lihat liriknya di situ, oke? Jangan lemas-lemas. Ayo Koko Andrew, Koko Joseph, semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Oke adik-adik, yuk sekarang kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita siapin yuk persembahannya. Oke, yuk kita sama-sama berdoa yuk. Ya, berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau memberi Tuhan, Kau berkati ya persembahan kami. Pakai persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduknya yang manis, sikapnya yang baik. Yuk adik-adik, semangat yuk. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Gak ada yang ngobrol-ngobrol, gak ada yang minum-minum lagi yuk. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kuasa kasih-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku melihat bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku percaya ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama Kau besertaku, ku percaya ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ayo adik-adik, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita mau dengerin firman. Yuk kita mau doa yuk sebelum firman. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau doa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi ini. Kami sudah menyembah, memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, kami yang mendengarkan dan kakak yang menyampaikan firman-Mu. Berkati agar kami dapat fokus. Berkati ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Kita mau dengerin firman. Udah siap dengerin firmannya? Udah siap belum? Gak kedengeran suaranya? Ayo, udah siap belum dengerin firmannya? Udah, oke. Kalau udah siap, berarti harus fokus ya. Gak ada yang main-main sama temennya. Ayo. Oke, yuk fokus ke depan. Oke, kita mendengarin firman Tuhan. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang sesuatu. Jadi, waktu itu di Israel ada raja, namanya Raja Ahab. Siapa namanya? Ahab. Raja Ahab dia ini berperilaku jahat. Dia nggak takut Tuhan. Karena perilakunya ini, si Raja Ahabnya ini menjadi penyebab bangsa Israel menjadi kekeringan tanahnya, menjadi miskin, menjadi sengsara bangsa Israel. Karena si Raja Ahab ini nggak takut sama Tuhan. Nah, jadi di Israel juga ada nabi, namanya Nabi Elia. Siapa namanya?
Oke. Nah, Nabi Elia ini orangnya takut banget sama Tuhan. Dia ini seorang nabi yang benar-benar menjaga hidupnya untuk Tuhan. Dia sering bernubuat untuk bangsa Israel, tapi Raja Ahab gak suka karena si Nabi Elia ini bernubuat yang gak baik-baik buat si Raja Ahab ini. Nah, pada suatu hari si Elia nyamperin si Raja Ahab. Nah, pas itu si Nabi Elia bilang, sampai kapan kamu mau menyembah berhala, tidak mau menuruti Tuhan Israel, yaitu Tuhan Allah Yesus. Nah, terus si Raja Ahabnya dia nggak mau, dia tetap nggak mau gitu, Terus akhirnya si Elia nantangin si Raja Ahab. Jadi si Raja Ahabnya itu dia menyembah Baal dan Nabi Asyerah. Nah, kenapa si Raja Ahab bisa menyembah dua dewa ini? Karena istrinya. Nama istrinya itu Isabel. Nah, dari istrinya itu Isabelnya ini menyembah dewa Baal dan dewa Asyerah, dan si Raja Ahab juga ikut-ikutan dan tidak mau takut lagi kepada Tuhan. Akhirnya si Nabi Elia nantangin, ayo bawa nabi kamu yang nabi Baalmu itu dan nabi Asyerahmu itu ke Gunung Karmel. Mereka mau buktikan siapa sebenarnya Tuhan yang hidup. Nah, lalu mereka ke Gunung Karmel. Ya kan, si Raja Ahabnya sama nabi Baal sama nabi Asyerahnya itu. Sedangkan Nabi Elia sendiri dia menyembah Tuhan yang hidup. Nah, jadi si Nabi Elia ini nantangin si nabi-nabi Baal sama Asyerahnya ini untuk menyembahkan korban bakaran untuk Tuhannya masing-masing, untuk Allahnya masing-masing. Nah, mereka disuruh mempersembahkan lembu. Nah, dibakar lembu ya. Terus akhirnya disuruh nabi-nabi Baalnya duluan. Ya dong, akhirnya nabi-nabi Baalnya duluan tuh mempersembahkan. Tapi mereka nggak boleh pakai api sendiri, harus api dari Tuhan. Wah, nabi Baalnya dengan percaya diri, mereka pasti dewa Baal mereka pasti menurunkan api. Tapi mereka berteriak-teriak kepada Allah mereka, namun tidak ada jawaban. Nah, terus mereka tuh karena gak ada jawaban dari Allah Baal mereka itu, mereka mulai menoreh-norehkan diri, mulai melukai diri mereka sendiri, sampai berdarah badannya tuh, sampai berdarah. Terus belum ada jawaban juga, Allah mereka gak menjawab. Terus si Nabi Elia bilang gini, di mana Allahmu itu? Berteriaklah lebih kencang. Mungkin dia sedang tidur, mungkin dia sedang pergi, atau mungkin dia sedang melamun. Wah, mana ada Allah kalau begitu. Terus tetap gak ada jawaban. Akhirnya giliran Nabi Elia akhirnya mengambil 12 batu sesuai sukunya Israel, ada 12. Akhirnya dia bangun mesbah. Terus si Nabi Elia ini juga menumpuk kayu, dan di sekeliling kayunya itu dia membuat parit, terus paritnya diisi sama air. Nah, kayu-kayu yang buat membakar korban bakarannya itu disiram juga pakai air 4 buyung, dan itu kayunya jadi basah banget, dan gak mungkin api nyala di kayu itu. Tapi si Elia berdoa kepada Tuhan agar dia menurunkan apinya pada korban persembahannya. Lalu apa yang terjadi? Apinya turun. Apinya membakar kayu yang basah kuyup tadi. Wah,
Sekarang terbukti dong siapa Tuhan yang hidup. Tapi Raja Ahab tetap aja nggak mau menyembah Tuhan yang hidup. Nah, dari sini tuh kita bisa belajar di Nabi Elia. Sebenarnya Nabi Elia tuh melawan dirinya sendiri karena dia nggak tahu Tuhan tuh mau nurunin apinya atau enggak. Taunya Tuhan menurunkan apinya untuk Elia. Jadi kita harus melawan diri sendiri agar Tuhan mau menggenapi janjinya untuk hidup kita. Oke adik-adik. Jadi kalau kalian gitu takut, memiliki ketakutan, kalian harus melawan ketakutan kalian sendiri dan menyerahkannya kepada Tuhan agar Tuhan bisa menggenapi janjinya di hidup kita. Oke. Yuk kita mau ayat apa lagi? Yuk baca. 1, 2, 3. Lukas 5 ayat 33. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Oke. Dihafal ya. Oke, kita mau doa. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita mau doa. Berdiri. Kita mau doa. Matanya, tangannya. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Bapak atas berkat-Mu hari ini, atas kebaikan-Mu sepanjang ibadah kami. Kami sudah memuji, menyembah-Mu Bapak, mendengarkan firman-Mu juga Bapak. Terima kasih Bapak atas firman-Mu hari ini. Berkati Bapak agar kami dapat melawan diri kami sendiri Bapak, agar hidup kami dapat digenapi Bapak oleh janji-Mu. Berkati Bapak untuk kami Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk Indonesia kami ini Bapak, untuk bangsa kami, untuk keamanan, untuk kesejahteraannya Bapak, untuk damai sejahtera bangsa kami. Berkati juga untuk presiden yang ada Bapak, wakil presiden yang ada, jajaran menteri-menteri dan segala pemerintahan yang ada Bapak, dan juga kota kami ini Bapak, kota Jakarta kami ini, tempat kami tinggal Bapak. Terus berkati Bapak kota kami ini dengan kedamaian, dengan damai sejahtera Bapak, kasih karunia terus berlimpah-limpah bagi kota kami. Juga kami mau berdoa Bapak untuk pemimpin rohani kami, Pak Niko, Pak Welga, dan Pak Mitarjo Bapak, dan juga Kakak Desi sebagai koordinator ibadah anak Bapak. Terus berkati Bapak untuk pemimpin rohani kami Bapak, berkati dengan visi misi yang daripada-Mu, dengan berkat yang daripada-Mu, dengan penjagaan dan perlindungan yang sempurna bagi mereka Bapak. Terus berkati Bapak, dan juga kami mau berdoa Bapak untuk teman-teman kami, untuk semua orang Bapak yang kami sayangi, orang tua kami, keluarga kami Bapak, bahkan untuk diri kami sendiri Bapak. Berkati untuk pendidikan kami Bapak, untuk segala sesuatunya Bapak, untuk kedepannya, masa depan kami. Terus berkati Bapak, dan lagi kami akan menerima berkat daripada-Mu. Adik-adik angkat tangannya, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kasih karunia, dengan damai sejahtera, dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus, dari Maranatha hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Setiap minggunya kita masih ibadah yang sama ya, 2 kali ibadah 8.15 sama 10.30. Dan setelah ibadah 1 kita ada Kids for Jesus. Oke, kita bakal main games bareng-bareng di Kids for Jesus. Jadi jangan lupa datang Kids for Jesus. Bye, happy Sunday. Shalom teman-teman. Dicari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3.
mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia, kita semua generasi Yeremia. God bless you.